Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ya dengan Mama Noval. Kali ini Mama Noval mau bikin pempek ikan tenggiri ya teman-teman. Ini bahan dan bumbu yang perlu kita siapkan. Untuk ikannya teman-teman bisa disesuaikan ya. Kalau ada ikan tenggiri, oke, ikan kakap, ikan gabus, ikan belida lebih enak lagi ya. Ini saya pakai ikan tenggiri, beratnya saya beli tadi 800 gram. Setelah dipilet dan digiling tinggal 600 gram lagi ya. Untuk bumbu yang lain ini ada putih telur 2 butir, bawang putih 3 siung udah saya ulek, garam 20 gram, gula pasir 1 sendok setengah sendok makan ya. Ini MSG 2 sendok teh ya teman-teman. Ini boleh di skip ya kalau teman-teman anti sama MSG. Ini tepung tapiokanya cap Pak Tani ya. Nanti kita pakai maksimal 400 gram. Ini airnya kita pakai 350 ml. Kalau untuk ikan 1 kilo teman-teman bisa pakai airnya 600 mili ya maksimal, tapi disesuaikan lagi sama tekstur ikannya ya teman-teman. Dan ini ada telur juga, telur kocok ya 2 butir untuk isian. Oke, ikutin tahap selanjutnya ya. Pertama-tama kita masukkan airnya dulu ya. Ini airnya tadi 350 ml ya. Ini air biasa ya teman, air minum, bukan air dingin ya. Ini kita campurkan ikan dan airnya, kita aduk-aduk pakai centong nasi. Kalau teman-teman ada alat untuk pencampur makanan bisa dipakai ya. Kebetulan saya nggak punya, jadi pakai alat seadanya. Bagusnya pakai tangan ya teman-teman, biar nggak dibuli. Saya pakai centong aja. Oke, kita tambahin lagi airnya sampai nanti semuanya airnya masuk ya. Oke, habis ya teman-teman. Kita campur rata. Ini masih nampaknya belum tercampur rata ya teman-teman, masih menggrindil. Ini kunci utama pempek itu teksturnya bagus, nggak lengket, itu di pas pengadonannya ya. Jadi kita itu harus benar-benar mencampurkan air dan bumbu-bumbu yang lain itu harus benar-benar tercampur rata dan teksturnya pun lebih bagus ya. Nanti ini harus sabar ya teman-teman. Lebih enaknya pakai tangan ya, lebih leluasa dan cepat kerjanya. Biasanya saya pakai tangan, kebetulan ini untuk di videoin pakai centong aja ya, biar nggak dibuliin nanti sama teman-teman. Nah, ini udah nampak tercampur ya, tapi masih belum sempurna campurannya ya. Masih nampak menggrindil. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masukkan gula, bawang putih, putih telur 2 butir ya. Ini kenapa pakai putih telur aja, nggak yang kuningnya, biar nanti pempeknya putih ya teman-teman. Kalau pakai kuningnya juga nanti mempengaruhi warna dari pempek. MSG udah saya masukkan. Ini MSG-nya bisa di skip ya teman-teman. Kalau teman-teman anti banget sama MSG bisa diganti dengan yang lain. Bisa diganti sama kaldu jamur atau dalam bentuk yang lain ya.
kunci enaknya pempek juga di MSG ya teman-teman, asal pakainya sewajarnya. Jangan pakai kaldu bubuk rasa ayam atau sapi ya, itu akan mempengaruhi rasa. Ini garamnya saya masukin nggak semuanya ya dulu. Saya masukkan sebagian dulu. Nanti kita cicipin dulu, kalau dia nggak terlalu asin baru kita masukin semua. Ini kenapa garamnya masuknya terakhir dari bumbu-bumbu yang lain tadi, biar nanti pempeknya nggak alot. Nah, nampak kan ini teksturnya setelah dimasukkan garam langsung berubah. Makanya garam itu harus terakhir dari bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman, sebelum masuk tepung tapiokanya. Ini ngadonnya jangan lama-lama, nanti pempeknya alot. Oke, kita langsung masukkan tepung tapiokanya. Ini masukkan sedikit demi sedikit dulu ya, biar campurannya rata dulu. Nah, kita campur-campur lagi, kita aduk lagi pakai centongnya. Kita cicipin dulu ya, kalau rasanya nggak terlalu asin bisa ditambahin sisa garam tadi. Garamnya tadi 20 gram ya, atau 2 sendok makan fresh gitu. Sendok saya agak besar ya teman-teman ya. Saya timbang 20 gram. Oke, ini teksturnya masih lembek ya. Kita campurkan lagi, masukkan lagi sagu taninya ya. Nah, ini teksturnya gini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa bikin tekwan langsung atau bikin pempek adaan. Kalau pempek adaan teman-teman bisa tambahin bawang merah sama lada ya. Oke, kita rebus. Kita timbang lagi ya. Ini sisanya berapa? Sisanya 162 gram. Tadi totalnya 526 gram. Oke. Ini kita siapkan air untuk rebusan ya teman-teman. Ini airnya tanpa campuran garam atau minyak ya, air biasa. Kita rebusin sampai mendidih. Ini kita siapkan juga talenan. Talenannya bisa plastik, bisa kayu atau apalah ya. Kita taburin sama sisa dari sagu tani tadi ya. Kita cetak, kita bentukkan pempeknya sesuai selera, mau lenjer, mau pempek kapal selam atau pempek telur. Ini saya ambil adonannya sedikit, ini kira-kira 50 gram atau 1 sendok makan penuh ya, tinggi gitu. Ini kita bikin bulat di atas talenannya. Ini asal bulat gitu aja ya teman-teman, jangan terlalu ditekan-tekan, nanti pempeknya bisa keras juga. Nah, ini namanya pempek lenjer. Lenjer ada dua macam ya teman-teman, ada lenjer kecil dan lenjer besar. Ini lenjer kecil. Kalau lenjer besar, yang besar nanti pas digorengnya kita potong-potong gitu. Ini saya ambil lagi satu adonan ya, kita bikin lenjer lagi. Kita bulatin lagi di atas talenannya yang udah ditaburin sama sagu tani.
Kita buletin dulu, terus lonjong, terus sampai memanjang ya, gitu. Nah, kayak ini ya. Oke, saya contohin satu lagi ya untuk bikin pempek lenjernya. Nah, gampang kan teman-teman? Tinggal bulat, kita bikin lonjong terus sampai panjang gitu ya. Jadilah pempek. Nah, sekarang kita bikin pempek telur ya teman-teman. Kita bulatin, nanti kita bikin lonjong, terus kita bolongin tengahnya pakai jempol dan telunjuk gitu ya. Nah, kayak ini ya, kita bolongin pakai jempol. Tangan kita sebelumnya dilumurin sama sagu tani ya. Sagunya nggak harus banyak-banyak, asal melumurin tangan aja. Kita bolongin tengahnya kayak ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan telurnya segini aja ya, jangan penuh-penuh kali, nanti susah untuk menutupnya bagian atasnya ya. Nah, kayak ini ya teman-teman. Ini pempek telur ya. Biasanya kalau di Palembang itu pempek telurnya dia agak mengkerucut gitu ya. Ini saya bikinnya kayak pempek kapal selam. Biar nampaknya besar teman-teman. Tahu sendiri ya. Oke. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, kita bikin lonjong gini, terus kita bolongin tengahnya pakai jempol dan telunjuk gini ya. Tangan dilumurin, jangan lupa sama sagu biar nggak lengket. Harus sabar ya teman-teman. Pempek harus telaten. Nah, kita masukkan telurnya segini aja, telurnya gak usah penuh-penuh, nanti teman-teman kesulitan untuk menutupnya ya, bagian atasnya. Nah, gini ya, kita rebus lagi. Oke, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Ini yang lenjernya udah nampak matang ya teman-teman, saya angkat ya. Teruskan. Ini teman-teman, pempeknya ya, cantik kan? Oh ya, selanjutnya saya akan ganti airnya ya setelah ini matang. Nah, ini pempek telurnya udah hampir matang ya teman-teman. Saya tunggu semenit 2 menit lagi biar benar-benar matang telur di dalamnya. Nanti saya angkat ya. Oke. Nah, ini pempeknya udah nampak matang ya teman-teman. Sekarang saya angkat ya. Nah, cantik kan pempeknya, putih. Ini ada sisa adonannya teman-teman. Saya rencana mau bikin pempek adaan.
Nah, untuk bikin pempek adaan, teman-teman tinggal tambahkan lada secukupnya dan irisan bawang merah. Bawang merahnya saya pakai 2 siung yang besar ya. Kenapa harus pakai bawang merah? Biar nanti pempeknya nggak hitam. Kalau pakai daun bawang nanti gorengnya tuh hitam teman-teman. Dan baunya ini kalau pakai bawang merah ini lebih wangi, lebih enak ya. Ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman, antara bawang, lada, dan adonannya. Selanjutnya kita goreng pempek adaannya ya. Caranya sama kayak pempek lenjer dan telur tadi ya. Kita lumurin, kita letakin pempeknya di talenan yang udah dilumurin sama sagu ya. Kita bulet-buletin. Ini kuncinya biar pempek adaan itu bulat pas di sini ya teman-teman. Bukan bikinnya kayak bikin bakso ya. Nah, apinya kita matiin bentar. Biar matangnya rata. Kita ambil adonan, satu adonan kira-kira 50 gram ya. Kita bulat-bulat lagi, terus kita hidupkan kompornya kembali di api yang kecil ya, biar dalamnya juga matang gitu teman-teman. Kalau udah semua, jangan lupa dibalik-balikin ya biar matangnya rata, biar di dalamnya juga ikut matang ya teman-teman. Jadi dibalik-balik, rajin-rajin dibalikin gitu, jangan nggak dibalikin ya, nanti gosong. Biar warnanya juga rata cantik. Jadi harus sering-sering dibalik-balik gitu ya teman-teman. Apinya pakai api kecil aja, biar dalamnya juga matang ya, matangnya rata, nggak mentah di dalam. Oke, saya ambil satu ya, ini udah matang. Ini juga udah matang ya teman-teman. Ini tuh yang pertama yang kita bikin ya. Nah ini kita goreng-goreng lagi, kita balik-balikin lagi ya, biar matangnya rata. Nah, nggak hitam kan teman-teman, yang hitam-hitam bintik-bintik itu. Adapun kalau ada yang hitam itu pun sedikit ya, nggak hitam-hitam kali. Nah, ini udah matang semua, saya angkat. Nah, ini dia, cantik kan? Selanjutnya kita masukkan di penyaringan kayak ini ya, kita saring-saring, kita goncang-goncang kayak ini ya teman-teman, biar bentuk pempek adaannya lebih bagus, lebih padat ya. Tadi kan dia mekar pas digoreng, jadi biar bentuknya padat bagus, jadi kita saring-saring gini ya. Nah, nampak kan cantik? Ini pas lagi panas-panas ya teman-teman. Oke, ini dia pempek kita udah matang ya teman-teman. Udah jadi pempek lenjer, pempek telur, dan pempek adaan. Oh ya, tadi mau bikin pempek kulit ya, sisa dari ikan tenggirinya tadi, kulit tenggiri. Tapi pas saya timbang cuman 50 gram, daripada ngotorin blender, next time aja kita bikin lagi ya. Oke.
Udah mirip kan teman-teman pempeknya sama pempek yang di Palembang. Ini rasanya dijamin mantul teman-teman. Rasanya pas, enak, gurih, dan kenyalnya juga pas, lembut. Oke. Ini pempeknya kalau mau langsung dimakan bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung dimakan tanpa digoreng, atau